Erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak pada pembatalan penerbangan di Bandara Franseda Maumere. Gunung api Ile Lewotobi laki-laki meletus dengan ketinggian kolom abu 1.000 meter dari mulut kawah, disertai abu vulkanik dan getaran yang kuat. 4 jadwal penerbangan dari Bandara Franseda Maumere Nusa Tenggara Timur dibatalkan imbas Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur meletus. Meskipun dalam 4 kali pengujian paper test di landasan tidak ditemukan adanya abu vulkanik, akan tetapi otoritas Bandara Franseda Maumere tetap membatalkan seluruh penerbangan karena abu vulkanik masih menutupi ruang udara pesawat. Dampak pembatalan penerbangan, sejumlah penumpang terpaksa mencari alternatif penerbangan ke Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores. Ya dibatalkan karena ada erupsi Lewotobi laki-laki yang imbasnya itu sampai ke Maumere, sementara Larantuka dan Ende itu operate seperti biasa pesawatnya. Gunung Ile Lewotobi kembali mengalami erupsi dengan ketinggian kolom abu setinggi 1.000 meter dari mulut kawah disertai abu vulkanik. Letusan kali ini dirasakan warga sangat besar disertai gemuruh hingga sempat membuat warga panik dan lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Erupsi tadi bunyinya atau getaran itu kita semua di rumah pun merasakan. Getaran ini terjadi di rumah-rumah penduduk, seng-seng semua pun pada bergetar, sehingga semua kami berlari keluar rumah, menyaksikan erupsi di luar rumah. Pihak PVMBG telah menetapkan status gunung menjadi siaga 3 menyusul aktivitas Gunung Ile Lewotobi yang terus meningkat dalam 2 minggu belakangan ini. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang WNA yang viral beberapa waktu lalu memukul pengendara di traffic light di kawasan Imam Bonjol, Denpasar diamankan oleh aparat kepolisian. Diduga pelaku dalam kondisi depresi. Seorang WNA viral di media sosial melakukan aksi pemukulan dan berteriak kepada seorang pengendara motor di kawasan Imam Bonjol, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 12 Juni 2024. Tak lama dari kejadian tersebut, petugas kepolisian sektor Kuta berhasil mengamankan pelaku Henry BT berkewarganegaraan Jerman. Pengamatan petugas selama pelaku diamankan di Polsek Kuta, Henry BT kerap mengalami emosi yang tidak stabil. Pelaku mengaku kedatangannya ke Bali 7 bulan lalu untuk liburan usai mengalami permasalahan keluarga. Sebelum dilaporkan melakukan penganiayaan di kawasan Imam Bonjol, pelaku juga sempat dilaporkan pemilik villa karena melakukan perusakan dan pengancaman terhadap karyawan villa. Kejiwaannya itu kadang bagus, tiba-tiba drop, tiba-tiba depresi lagi. Jadi kemarin sempat mengobrol dari penyidik kepada terduga pelaku, yang bersangkutan ini depresi gara-gara orang tuanya cerai di Jerman. Setelah itu ayahnya menikah lagi. Selang berapa waktu ayahnya meninggal di Jerman. Nah, kita cek imigrasi informasi. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan terkait kejiwaan tersangka. Henry BT dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini terus bergulir. Kali ini sejumlah advokat akan melaporkan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki karena diduga mempengaruhi saksi-saksi pembunuhan pada tahun 2016 lalu. Sementara Liga Akbar mencabut keterangan dalam BAP terkait mengetahui peristiwa pembunuhan. Sejumlah advokat yang dipimpin Farhad Abbas mendatangi Mapores Cirebon pada Senin sore. Kedatangan kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki itu guna melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Eki tersebut dianggap mempengaruhi saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dialami para saksi. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat
terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Dugaan terjadinya rekayasa diperkuat dengan pengakuan Liga Akbar. Setelah 8 tahun kasus berjalan, Liga Akbar membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama terkait mengetahui peristiwa pembunuhan. Liga Akbar mengaku keterangannya pada tahun 2016 silam dilakukan karena adanya skenario yang dibuat oleh penyidik, sehingga membuatnya terpaksa menandatangani BAP yang bukan hasil keterangannya. Liga Akbar juga mengaku setelah 1 minggu peristiwa pembunuhan, dirinya diajak Rudiana untuk bertemu. Tujuan pertemuan untuk menanyakan apakah Eki pernah memiliki masalah dengan seseorang. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, hanya ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dugaan penggelapan dana sekolah senilai 575 juta rupiah di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban sudah melaporkannya ke Polda Sumut, namun hingga kini korban belum mendapatkan jawaban. Polda Sumut diduga lamban menangani kasus ini. Penggelapan dan penipuan dana sekolah berupa alat tulis serta buku di Dinas Pendidikan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara senilai 575 juta rupiah hingga saat ini belum mendapatkan jawaban. Korban Ridwan Panggabean datangi kantor Polda Sumut dan bertemu langsung dengan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rotani Santama. Dirinya langsung memerintahkan di Reskrimum Polda Sumut segera ungkap kasus tersebut secara terbuka. Diketahui penggelapan dan penipuan alat tulis dan buku di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sudah sejak 4 Januari 2021 belum terungkap. Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi bekerja sama dengan CV Dipo Mulyo senilai 750 juta rupiah bersumber anggaran dana alokasi khusus atau DAK tahun 2020. Sebagian uang tersebut sudah dikembalikan oleh Kabid Dikas kepada korban sebesar 200 juta. Hingga saat ini korban belum mendapatkan pembayaran dari terlapor untuk menepati janjinya. Dari Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi mengadakan pemesanan terhadap perusahaan kami di bulan April tahun 2020. Pada saat perjanjian dari pihak Dinas Pendidikan melalui FDI-Frida akan dibayar paling lama di bulan Agustus 2020. Dari Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, sapi kurban yang akan dipotong lepas masuk ke dalam rumah warga hingga ke dalam dapur hingga membuat warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara heboh. Sementara di Pasar Rebo, Jakarta Timur, seekor sapi mengamuk mengejar warga dan menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir. Dari video amatir warga, seekor sapi yang akan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban ini lepas dari ikatan, lalu masuk menerobos ke dalam salah satu rumah warga di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga masuk ke dapur. Sapi sempat diam beberapa saat di dalam dapur, namun untungnya sapi tidak mengamuk dan merusak perabotan di dalamnya. Sapi jenis Bima yang memiliki bobot 400 kg akhirnya bisa digiring keluar oleh warga dan dibawa ke tempat pemotongan hewan kurban. Sapi yang akan disembelih di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur juga mengamuk dan mengejar warga. Sapi bahkan menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga rusak dan hancur. Warga sekitar menuturkan sapi tersebut tiba-tiba saja mengamuk saat dibawa ke tempat penyembelihan. Sapi sempat berlari ke jalan raya namun akhirnya berhasil ditangkap kembali. Tak ada warga yang menjadi korban namun sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan akibat diseruduk sapi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sambut gembira Idul Adha, sebuah kampung di Kota Malang, Jawa Timur menggelar tradisi arak-arakan hewan kurban. Warga gegap gempita mengarak puluhan ekor kambing dan 4 ekor sapi keliling kampung sebelum dikurbankan. Usai salat Id, ratusan warga di Kidung Pasar tumpah ruah di sepanjang jalan PM Yamin, Klojen, Kota Malang. Warga antusias menyambut arak-arakan hewan kurban yang sudah menjadi tradisi kampung Kidul Pasar. Puluhan ekor kambing dan 4 ekor sapi kurban diarak dengan aneka hiasan. Tua, muda, hingga anak-anak gegap gempita mengikuti arak-arakan hewan kurban menyusuri jalanan sejauh 1 km. Arak-arakan sudah rutin dilakukan turun-temurun sebagai bentuk syiar tentang pentingnya berkurban bagi umat Islam. Jadi melanjutkan tradisi dari yang tua-tua, mungkin ini bentuk dari melanjutkan tradisi dan syiar agama kami. Ada berapa kambing dan ada berapa sapi ini? Untuk kambing sementara 90 ekor, untuk sapi 4 ekor. Setelah diarak, hewan kurban selanjutnya disembelih. Daging kurban kemudian didistribusikan ke warga sekitar yang membutuhkan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan seluruh wilayah. Banyak warga yang melakukan kurban berupa sapi dan kambing. Kali ini di salah satu desa membagi daging kurban dilakukan secara merata hingga ke warga yang belum pernah menerima daging kurban setiap tahun. Merayakan Hari Raya Idul Adha atau lebih dikenal dengan Hari Raya Kurban, banyak warga yang melakukan kurban di tahun ini berupa sapi, kambing, ataupun kerbau. Biasanya daging yang sudah dikurbankan dibagikan secara merata ke warga, bahkan diberikan ke warga yang kurang mampu. Seperti halnya salah satu keluarga Arif Mujahidin, warga asal Depok lebih memilih berkurban di wilayah Desa Karacak, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, dengan menyalurkan 1 ekor sapi dan 6 ekor kambing, sehingga tepat sasaran dengan memotong, menyembelih, hingga membagikan langsung ke warga agar tepat sasaran. Hal tersebut mendapatkan sambutan baik dari warga sekitar. Nah, keluarga kami di sini udah 7 tahun, jadi ingin berbagi dan ingin melakukan ibadah kurban bersama masyarakat sini. Dan tentu saja kami berharap lebih hikmat, lebih berkah, karena memang masyarakatnya memang pantas untuk dibagi dan berbagi. Alhamdulillah saya suka ridho jadi kasih daging kurban sama yang punya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga barokah dikasih sama yang punya kurban. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Warga senang karena metode pendistribusian daging kurban ini cukup tepat sasaran dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja dan patut ditiru bagi orang-orang yang lebih mampu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan warga korban ex-korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, Jawa Timur menggelar sholat Idul Adha di depan tanggul lumpur Lapindo. Karena tidak ada lagi warga yang tinggal di sekitar lokasi, seluruh hewan kurban yang dipotong dibagikan ke sejumlah panti asuhan dan yayasan sosial di Sidoarjo. Meski sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di sekitaran, ratusan warga ex-korban lumpur Lapindo yang kini tinggal di sejumlah daerah di Sidoarjo dan luar kota Sidoarjo menggelar sholat Id di depan tanggul lumpur Lapindo, tepatnya di bekas desa Siring Porong. Ratusan warga yang dulu tinggal di desa Siring Jatirejo dan sejumlah desa di Porong yang kini sudah tidak ada lagi karena terendam lumpur Lapindo melaksanakan sholat Id dengan khusyuk. Usai sholat Id, warga juga bersama-sama membeli 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban.
Karena sudah tidak lagi warga yang tinggal di sekitaran, daging hewan kurban yang dipotong dibawa ke sejumlah panti asuhan dan yayasan sosial di Sidoarjo. Iya, memang banyak yang dari kurban lumpur yang awalnya dulu berdomisili di sekitar sini. Tapi yang jauh-jauh yang sudah pindah memang ke sini semua. Ada berapa hewan kurban yang disediakan, Pak? Yang disembelih itu sapinya itu 5, ada kambing 3. Di Hari Raya Idul Adha juga menjadi momen bagi aparat kepolisian Polresta Sidoarjo untuk membagikan puluhan ekor sapi dan kambing kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 21 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing dibagikan ke sejumlah panti asuhan, lembaga sosial, masjid dan musola, serta perwakilan masyarakat di Sidoarjo. Selain dibagikan dalam kondisi hidup, puluhan ekor hewan kurban juga dibagikan dalam bentuk potongan daging yang telah dikemas. Kami mengharapkan ke agenda-agenda kegiatan masyarakat berikutnya termasuk kesiapan kita untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah. Saya harapkan tidak percaya dengan pemberitaan hoax, cerdas dalam menggunakan media sosial, kemudian juga tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Momen berbagi di tengah tingginya harga kebutuhan pangan melalui pembagian daging hewan kurban diharapkan masyarakat Sidoarjo tetap bersatu, khususnya jelang Pilkada 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Adha tak hanya dirasakan oleh umat muslim yang berkurban, tetapi juga dirasakan oleh para satuan keamanan. Di tengah kesibukannya menjaga keamanan, tidak disangka para satuan pengamanan berkurban dan melakukan penyembelihan sendiri. Daging kurban dibagikan ke warga serta anggota Satpam lain. Ada yang spesial di Hari Raya Kurban, khususnya para satuan keamanan atau Satpam di Surabaya, Jawa Timur. Uniknya para anggota Satpam dari PT Birawida ini, mereka berkurban dengan 10 ekor kambing yang nantinya daging hewan kurban ini diberikan ke warga tidak mampu serta ke sesama Satpam. Mereka juga melakukan gotong royong, melaksanakan penyembelihan hingga mengemas daging kurban. Ini daging-daging yang kita potong akan kita bagikan kepada seluruh personel yang ada di lokasi, terutamanya di Surabaya, dan seluruh warga yang ada di sekitar kantor PT Birawida dan PT Pusat Desa Masa. Kita ada beberapa titik, kurang lebih 35, yang akan kita distribusikan ke anggota kami yang sedang melaksanakan piket jaga. Artinya ini dilakukan rutin tiap tahun, Pak? Alhamdulillah Birawida melaksanakan kegiatan ini setiap tahun. Ya, dan kegiatannya adalah merupakan bentuk kepedulian kami kepada lingkungan sekitar dan juga kepada anggota kami. Warga yang menerima daging kurban sangat berterima kasih. Pasalnya di tahun ini warga akhirnya menerima daging kurban. Selain itu, Satpam yang menerima daging kurban merasa terharu dan membawa kebahagiaan sendiri serta mempererat silaturahmi antar sesama anggota Satpam. Momen Idul Adha ini juga menjadi momen pengingat bahwa di balik kesibukan dan tanggung jawab, bahwa para Satpam juga manusia yang patut dihargai dan disyukuri. Selain para Satpam, perannya juga sangat penting dalam mengamankan lingkungan serta tempat bertugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Adha mendatangkan berkah tersendiri bagi jasa penggilingan daging di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam sehari, omset jasa penggilingan meningkat hingga 100% dan akan berlangsung hingga 1 pekan ke depan. Sejak Senin siang hingga sore hari, konsumen silih berganti mendatangi tempat penggilingan daging di Pasar Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Warga rela antri hingga lebih dari 1 jam untuk menggiling daging sapi kurban yang mereka dapat di Hari Raya Idul Adha. Setiap konsumen biasanya membawa 2 hingga 3 kg daging sapi untuk digiling. Daging sapi giling kemudian disimpan atau diolah menjadi berbagai masakan. Pemilik jasa penggilingan daging mengaku sejak Senin siang kiosnya ramai konsumen. Omset dari usahanya pun meningkat 100% dari biasanya 4 juta hingga lebih dari 10 juta rupiah.
Di momen Idul Adha ini hanya dalam waktu 4 jam saja, kiosnya sudah menggiling daging hingga lebih dari 500 kg. Harga menggiling 1 kg daging sapi Rp25.000 sudah termasuk bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan juga tepung terigu. Tadi gilingan berapa? Gilingin 2,5 kilo. Dijadikan apa, Pak? Jadiin bakso biasanya. Bakso. Ya. Udah rutin setiap tahun memang giling daging jadi. Iya bener banget. Setiap tahun emang kalau Idul Adha selalu gilingin ke sini. Ya kalau lebaran kemarin ya 100 lebih sedikit, ini alhamdulillah ya lebih lah. Ada kemajuan. Ramai jasa penggilingan daging diperkirakan masih akan terjadi hingga 1 minggu ke depan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyembelih langsung hewan kurban berupa seekor sapi limusin seberat 1 ton. Anies mengaku cara menyembelih hewan kurban sudah diajarkan oleh sang ayah sejak kecil. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menyembelih hewan kurban sapi seberat 1 ton di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sapi jenis limusin itu merupakan hewan yang dikurbankan atas nama Anies Baswedan yang rencananya langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Anies mengaku pemotongan yang dilakukan sendiri berjalan lancar dengan pendampingan petugas dan panitia hewan kurban. Menurut Anies, cara menyembelih hewan kurban sudah diajarkan sang ayah sejak kecil. Ini perjalanan dari masa kami dulu tumbuh besar ya. Jadi dulu ayah saya melakukannya, lalu saya biasanya menemani ikut, dan sekarang ketika kami dapat kesempatan untuk korban, saya meneruskan kebiasaan itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga nerusin, sekarang mereka nonton sekarang. Tahun ini Anies menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dengan jenis dan berat yang sama yang tersebar di sejumlah daerah seperti Kuningan, Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan partainya belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat maupun Jakarta. Partai Golkar masih menunggu hasil survei di 2 wilayah tersebut. Sementara Ganjar Pranowo menyebut PDI Perjuangan masih melakukan proses negosiasi untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Terkait beredar kabar Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun buka suara. Ditemui usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar Jakarta, Airlangga belum bisa memastikan Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta. Partai Golkar masih menunggu survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di Jakarta dan di Jawa Barat hingga bulan Juli mendatang. Nama Ridwan Kamil mencuat dalam pertemuan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya. Selain Ridwan Kamil, nama Anies Baswedan juga muncul sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Anies setidaknya telah mendapatkan dukungan dari PKB. Sementara PDI Perjuangan juga sebut-sebut bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menanggapi hal tersebut, mantan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyebut sosok Anies masih dalam proses negosiasi. Ganjar menegaskan semua calon akan diseleksi secara ketat sebelum diputuskan untuk didukung. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Ganjar menambahkan, PDI Perjuangan masih terbuka dalam proses perekrutan calon kepala daerah. Dari Jakarta dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Usai sholat Id, Presiden menyerahkan hewan kurban sapi limosin di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo datang ke kawasan Simpang 5 untuk melaksanakan sholat Id bersama Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Forkompinda Provinsi Jawa Tengah. Bertindak selaku imam, Kiai Haji Jainul Ahmad Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Semarang. Sedangkan Ketua KPU Hashim Azhari bertindak sebagai khotib dengan tema kurban sebagai ujian keimanan. Usai sholat Id, Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak Masjid Baitur Rahman. Rencananya kurban disembelih pada Selasa pagi. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama sejumlah menteri, duta besar negara sahabat, dan puluhan ribu warga. Sholat Id dipimpin Imam Besar Martomo Malaing, sementara khotib adalah Amin Suyitno, Kepala Litbang Kementerian Agama, dengan tema Semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Wakil Presiden selanjutnya menyerahkan 2 hewan sapi kurban, masing-masing seberat lebih dari 1 ton, kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Atas nama Jemaah Masjid Istiqlal menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat dan utamanya di Masjid Istiqlal. Sedangkan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Usai melaksanakan sholat Id, Prabowo menyapa warga yang telah menanti di luar masjid. Pada Idul Adha tahun ini, Prabowo berkurban sebanyak 145 ekor sapi yang disebar ke sejumlah wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah wukuf di Arafah dan mabit atau bermalam di Musdalifah, gelombang jemaah haji bergerak ke Mina untuk melontar jumroh. Melontar jumroh merupakan bagian dari rukun haji yang merupakan simbolisasi perlawanan manusia terhadap setan. Berjarak sekitar 7 km dari Maktab di Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumroh ula, wusto, dan akabah. Setiap jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ke ula, wusta, dan akabah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jemaah mahbit atau bermalam terlebih dahulu di Musdalifah untuk berzikir serta berdoa. Ibadah di kota Mina ini sangat banyak terharu, bisa alhamdulillah bisa berdoa lama di sini, dan saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini yang bisa berdoa lama di sini, bisa teman-teman yang lain, dan melempar jumroh, akobah untuk yang kedua kalinya ini mabit di sini. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang merupakan simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Bagi jemaah haji Indonesia dihimbau melontar jumroh di waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan Kementerian Agama dengan keselamatan dan ketertiban dari berdesak-desakan dengan ribuan jemaah lainnya. Waktu melontar jumroh diantaranya pada tengah malam hingga pukul 5 pagi atau pada sore hingga malam hari. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Untuk memuaskan rasa rindu para jamaah akan masakan Indonesia, sebuah restoran di dekat Gua Hira menyuguhkan beragam menu Nusantara. Selain harganya yang terjangkau, para pengunjung pun bisa berbelanja menggunakan mata uang rupiah.
Selain cuaca panas, makanan menjadi masalah tersendiri bagi banyak jemaah Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji. Apalagi jemaah haji reguler menghabiskan tidak kurang dari 40 hari di Arab Saudi. Meski pemerintah Indonesia sudah mengontrak catering papan atas di Arab Saudi, namun tetap saja belum bisa memenuhi 100% selera makan para jamaah. Dan bicara soal kuliner, ada menu yang disukai banyak jemaah Indonesia, yakni bakso. Ini juga yang menjadi andalan Bakso Bistro, sebuah restoran yang bisa menjadi tempat memuaskan rasa rindu para jemaah akan masakan Indonesia. Terletak di dekat Gua Hira di Pegunungan Mekah, restoran ini menyuguhkan beragam menu dari berbagai daerah di Nusantara. Selain bakso, ada juga siomay, pempek, gado-gado, hingga nasi rames ayam atau daging. Tak hanya itu, aneka jajanan Nusantara seperti kue lapis, lumpia, dadar gulung, tahu isi, tempe goreng, risol, bakwan, hingga martabak telur pun tersedia. Bakso, mie ayam, gado-gado, mie goreng, ada es cendol, es buah, dan juga Masya Allah harganya juga sangat terjangkau. Dari 20 rial. Dan juga kalau bisa belanja bisa juga dengan memakai rupiah. Es teh menjadi pilihan dari banyak menu di hampir seluruh warung hingga restoran Indonesia. Meski ada juga pilihan lain seperti es coklat, es jeruk, hingga es campur untuk menghapus dahaga di tengah suhu hingga 45 derajat Celcius. Selain menjual bakso sapi, di tempat ini juga ada bakso berbahan daging unta yang dibanderol 20 rial atau sekitar Rp80.000 semangkuk. Buka setiap hari dari pagi hingga malam, restoran di Gua Hira ini bisa dicapai menggunakan taksi atau bus sekitar 15 hingga 20 menit dari Masjidil Haram ke Hira Cultural District. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.